Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di dalam diri mantan ada kamu yang membuatnya terikat denganmu sampai kapanpun. Saya baca ada sebuah komen menarik tuh ya, cuman dimanfaatkan oleh mantan, dan dia bilang bahwa di dalam diri mantan mengalir keringatnya, artinya hasil jerih payahnya. Itu betul sekali. Ya, artinya apa? Ketika mantan cuman mau memanfaatkan kita, dan setelah itu dia mengkhianati dan mencampakkan kita, dia berpikir semuanya sudah selesai. Padahal tidak demikian. Karena apa? Semua yang sudah kita berikan, semua yang sudah dia makan, dari jerih payah kita, dari keringat kita, itu menjadi bagian dari dirinya, ya, dan kemudian menyatu dengan dirinya. Mantan makan nih dari uang yang kita berikan, dan itu bukan neraktir. Kalau neraktir itu ya sekali dua kali, ini kan setiap hari selama bertahun-tahun, ya. Dia makan, makanan itu masuk ke dalam lambungnya, kemudian dialirkan, dibawa oleh darah ke seluruh bagian tubuhnya, ya, memperkuat tubuhnya, ya, menjadi berbagai organ, ya, menjadi daging, menjadi macam-macam tuh di sana. Nah, maka itulah yang kemudian akan membuat mantan menjadi terikat dengan kita selamanya. Artinya, hasil jerih payah kita, keringat kita, pengorbanan kita yang dia makan itu tidak akan sia-sia. Ya, apa yang ada di dalam diri mantan itu adalah diri kita. Hasil perjuangan kita itu adalah diri kita. Ya, dan itulah yang kemudian membuat mantan menjadi tidak bisa lepas sampai kapanpun dari kita. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, ketika kita mengusahakan sesuatu yang kemudian menjadi rezeki itu, kita berusaha mencari rezeki, kan mendapatkannya itu tidak sesederhana apa yang orang bayangkan. Selain kita mengeluarkan tenaga, kita juga mengikuti usaha kita itu dengan doa-doa. Kan kita berdoa terus, kita minta kepada Allah agar mudah rezeki, agar diberikan pekerjaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian Allah kabulkan, dapatlah kita pekerjaan, dapatlah kita rezeki. Nah, artinya rezeki itu adalah milik kita. Ketika orang mengambil rezeki itu dari kita, karena memang itu hak dia. Ya, jadi misal dari rezeki itu kita berikan kepada orang tua. Ya, dari rezeki itu, misal nih kalau sudah menikah ya, punya anak, kita berikan kepada
anak-anak kita sebagai nafkah. Berikan kepada istri atau kepada suami dan seterusnya. Itu kan hak mereka. Dan itu yang akan kemudian membuat hidup mereka menjadi berkah. Ya. Rezeki yang halal itu akan membuat hidup mereka menjadi berkah. Ya, jadi sehat. Ya. Energi yang keluar adalah energi yang positif. Anak-anak akan tumbuh menjadi baik, ya, pintar, tidak menyusahkan orang tuanya, tidak membuat stres orang tuanya, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, ini rezeki halal yang kita usahakan. Tapi mantan mengambilnya, ya, dan kemudian dia mengkhianati kita. Nah, maka itu pula yang akan membuat apa yang mantan makan itu, apa yang melekat pada dirinya yang berasal dari rezeki kita itu karena dia mengambil bukan sebagai haknya, itu akan membuat dia kehilangan keberkahan tadi. Ya, jadi apa yang terjadi? Kita bisa lihat nih, orang yang mengusahakan rezekinya dengan cara yang syubhat, diharamkan, tidak halal, ya, seperti korupsi dan seterusnya. Dampaknya akan terlihat. Uangnya banyak, tapi dia stres. Ya. Kenapa stres? Ketakutan. Kalau sampai korupsinya diketahui orang lain. Begitu juga terhadap keluarganya yang diberikan nafkah dengan rezeki yang batil tadi. Anak-anaknya tumbuh nakal, menyusahkan orang tuanya, membuat stres orang tuanya. Ya, kuliah drop out, masuk lagi program studi lain tidak dijalani. Isi hidupnya foya-foya, senang-senang. Ya, dan seterusnya yang membuat orang tuanya jadi stres padahal uangnya banyak. Tetapi uang yang banyak itu tidak mendatangkan keberkahan yang membuatnya menjadi tidak bahagia. Mantan juga begitu. Ya, ketika mantan cuman memanfaatkan kita, nah maka apa yang dia makan tadi yang berada di dalam dirinya itu tidak membuat hidupnya bahagia. Ya, ada-ada saja tuh nanti. Karena tidak berkah itu kan, mulai mengalami keluhan, kolesterol, itu yang sederhana. Padahal usia masih muda. Asam urat. Padahal usia masih muda. Ya, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat, mantan ini rajin olahraga. Sebenarnya pola hidupnya sehat, makanan sehat, tapi penyakit bermunculan saja. Karena tadi, ya, apa yang masuk ke dalam dirinya, yang dia rebut dari kita. Artinya kan cuman mau memanfaatkan itu kan sama saja dengan merebut. Nah, itu akan membuat dia menjadi kehilangan keberkahannya, ya, sehingga apa yang dia makan itu tidak menjadi sumber energi yang positif, tapi justru membawa penyakit untuk dia. Nah, ketika kita tidak ikhlas, dia cuman memanfaatkan kita. Nah, maka tadi ya, yang sudah menyatu dan menjadi bagian dari dirinya tadi, itu seperti kita remote dari jauh. Kalau kita tidak ikhlas, itu tadi akan memunculkan berbagai penyakit dan kesusahan-kesusahan untuk mantan. Artinya, apapun yang dia dapatkan dari kita, itu tidak membuat dia bahagia. Tidak berkah untuk dia.
ketika kita tidak ikhlas. Sementara kan yang sudah dia makan tadi sudah terlanjur menyatu dengan dirinya. Selama kita tidak ikhlas, itu akan terus ya menjadi sumber penyakit untuk dia. Kita memberikan nafkah tuh kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita ikhlas dan bahagia. Dan itu menjadi kebaikan untuk mereka. Ya. Tapi ketika mantan cuman memanfaatkan kita dan kita tidak ikhlas, nah maka tadi seperti kita remote tuh. Sampai kapanpun apa yang sudah menyatu dengan diri mantan itu tadi, dari sesuatu yang dia makan dan dia rebut dari kita, itu akan menjadi sumber penyakit sampai kapanpun untuk dia. Ya, sehingga dia berpikir memanfaatkan kita akan membuat dia jadi kaya raya. Padahal tidak begitu. Ketika kita tidak ikhlas, yang terjadi sebaliknya. Ya, duitnya habis. Kenapa? Ya, mulai harus beli obat kolesterol, obat asam urat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kenapa kita diajarkan, waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena faktor hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, itulah yang terjadi pada diri mantan yang hanya ingin memanfaatkan kita saja. Bukan bahagia, tetapi setelah itu, selama kita tidak ikhlas, maka dia akan susah selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.